yang mau kami tanyakan sama Bunda, yaitu tentang keputusan-keputusan yang pernah Bunda ambil selama Bunda menjadi kepala sekolah atau menjadi guru. Apa keputusannya Bunda? Baik, di sini sebelumnya menjadi guru untuk mengambil sebuah keputusan di tengah permasalahan. Ya. Terus dimusyawarahkan, tidak bertindak sendiri. Kalau itu menyangkut dengan para pendidik dan peserta didik, pokoknya keputusan itu diambil menurut keputusan bersama. Tapi ada keputusan yang diambil sesuai keadaan. Ya, kasusnya Mungkin kasus pribadi atau ya. bisa ditindaklanjuti sendiri. Tengok permasalahannya, kasusnya bisa ditindak sejauh tidak merugikan pendidik dengan peserta didik, diambil keputusan sendiri. Kalau itu untuk bersama, dirembukkan. Ya. Kayak kasusnya seperti apa tuh? Yang pernah Bunda Diambil. ya. Mungkin permasalahan di kelas, mungkin ada anak yang kurang dalam pembelajaran, Ya. mungkin ada tindakan yang namanya bully, mungkin kita rembukkan dengan bersebut-sebutan, terus kita panggil orang tua wali murid, kita duduk bersama bagaimana solusi yang terbaik, bagaimana memecahkan masalah itu agar mendapat titik temu yang tidak merugikan peserta didik tersebut, yang mendukung tujuan pendidikan kita. Ya, jadi Bunda mengatakan kasus yang Bunda ambil itu adalah tentang anak didik di Ya. dalam pembelajaran, itu adalah mengenai kasus pembulian ya Bunda. Ya, kemudian Jadi itu bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Bunda? caranya dengan menerima informasi dari semua pihak. Nanti setelah diterima informasi itu, disaring, difilter, ditelaah, dan dimusyawarahkan bagaimana solusi yang terbaik. Itu pokoknya keputusan diambil kalau sudah melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik, dirembukkan itu bersama. Jadi mencari titik temu bagaimana menentukan solusi tersebut bisa terpecahkan dan mencapai tujuan yang terbaik. Ya, jadi Bunda mengatakan identifikasinya itu dengan mencari informasi ke semua pihak Ya. Dan Bunda mengatakan juga ke wali murid juga. Ya. Jadi yang saya tanyakan lagi bagaimana Bunda menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bunda? Di sekolah. Iya, yang terutama untuk kasus-kasus pembulian tadi Bunda yang katakan. Ya. Di dalam pertemuan rapat, mungkin ada pelaksanaan rapat di awal tahun, itu dibicarakan di setiap kelas. Kita harus memperhatikan setiap peserta didik itu, dari mana asalnya, dari bagaimana keadaan orang tuanya. Kita selaku guru dapat membaca sikon lingkungan di mana dia berada, dan sampai kita di sekolah, bagaimana kita mengelola seperti di kelas, bagaimana anak itu bisa kita kelola supaya menjadi murid yang berkarakter dan bisa tercapai apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi seorang guru itu harus jeli mengelola kelas terhadap
kasus yang ada, ya alhamdulillah tidak banyak terjadi. Ya dikatakan tidak ada, namun itu kecil, bisa diselesaikan dengan guru kelas, dengan guru lain, terus dengan kepala sekolah, dengan pembina siswa, bagaimana memecahkan sebuah masalah itu. Jadi masalah itu tidak didiamkan, langsung ditindaklanjuti. Kalau permasalahan itu agak besar, itu perlu ditelaah, perlu direnungkan, perlu dipertimbangkan, tidak langsung diambil keputusan. Bisa saja melibatkan orang tua. Kalau masalahnya bisa diselesaikan, tak perlu ambil orang tua. Jadi anak itu dibina. Jadi langkah-langkah yang kita ambil tadi itu, kalau kasusnya besar, kalau dulu itu besaran itu apa itu? Dia macam-macam. Ya, ada macam-macam. Ya, dulu itu di Mungkin besar cuma ya. mengganggu kawan. Ya. Nah, yang besar tidak ada yang terjadi. Jadi bukan jadi diselesaikan secara kekeluargaan atau Iya. di sekolah aja. Di sekolah aja. Ya, kalau besar baru Kalau perlu orang tua, ya. kita panggil orang tua, kita duduk bersama. Selanjutnya Bun, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Jadi apa saja yang dianggap efektif dalam Efektif, ya, efektif yang dimaksud efektif waktu dalam efektif. pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pembulian? Efektif itu ya itu tadi musyawarah, terus tindakan yang mempertimbangkan semua pihak, sejauh itu tidak merugikan guru dan peserta didik. Itu karena begini, pertanyaan itu kalau akan bisa diterangkan detail, karena sudah yang sudah dialami. Kalau di sini ya ringan-ringan saja. Jadi dimusyawarahkan dulu ya, Iya. dan dipertimbangkan semua ya, diambil keputusannya. Pertimbangan perlu dikaji. Iya. Jadi terus Bun, ya, yang saya mau tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita khusus boleh secara umum ya, boleh secara umum untuk mengambil keputusan. Tengok permasalahan. Kalau itu perlu melibatkan untuk musyawarah bersama, dimusyawarahkan dulu keputusan itu. Kalau itu keputusan memang perlu langsung ditindaklanjuti, sebagai kepala sekolah itu berhak memutuskan sendiri sejauh tidak merugikan para guru dan peserta didik. Oleh itulah leadership kepala sekolah, manajerial kepala sekolah. Nah di situ kepala sekolah itu ada haknya untuk mengambil keputusan. Namun keputusan itu yang wajar bisa diputuskannya sendiri sebagai haknya kepala sekolah. Kalau perlu bersama, ya dimusyawarahkan bersama. Jadi intinya harus musyawarah ya. Musyawarah. Ya, musyawarah untuk. Tapi ada keputusan yang bisa diputus, tengok permasalahan bisa diputusnya langsung. Kalau permasalahannya Iya. kecil, yang sejauh tidak merugikan iya, guru, sahabat. bisa diputuskan. Selanjutnya Bun, yang mau saya tanyakan, apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada
sendiri sesuai kasusnya. Berarti apa ya Bun? Nah, Secara spontan aja ya. secara spontan sesuai masalah yang dihadapi. Nah, seandainya Bun, kalau kasusnya yang berat itu gimana tuh Bun? Apakah ada waktu tertentunya atau gimana tuh? Nah, begini. Atau beberapa hari kemudian gitu? Oke, kalau permasalahan itu agak berat, Ya. agak berat lah ya, tidak boleh diputuskan langsung. Ya. Perlu dipikirkan, perlu pertimbangan, perlu penenangan. Karena kalau tidak langsung belum tentu itu benar. Nah, kalau bahasa Jawa dibawa ke tengah, dibawa, direnungkan, didengar, dicari informasi yang yang mendukung untuk permasalahan itu. Jadi bisa beberapa hari, jangan spontan, karena kalau spontan terburu-buru tidak dapat hasil yang memuaskan. Jadi gitu ya Bun. Jadi kalau kasus besar itu Nah, yang perlu membutuhkan waktu khusus. Khusus Mungkin waktunya ditenangkan 2 hari, 3 sekolah atau hari, 2 hari, 3 hari. ditenangkan dulu, direnungkan, dipertimbangkan. Selanjutnya Bun, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Ada nak faktor atau seseorang yang membantu Bunda itu? Kalau dibilang seseorang nggak juga, maksudnya begini, antara kepala sekolah dengan majelis guru itu saling kerjasama. Ya. Terus mungkin kalau kita lihat majelis orang itu tidak sama, mungkin ini lebih di bagian ini, mungkin lebih di bagian ini, ada masukan-masukan. Kalau permasalahan ini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, sebagai masukan. Karena kualitas atau kemampuan para guru ini berbeda-beda. Nah, jadi ada masukan, kalau begini Bu, kata Bunda, kalau begini Bu, kita saling semuanya. Nah, mana yang terbaik sejauh itu tidak merugikan tenaga pendidik dan peserta didik. Jadi seorang kepala sekolah ini berdiri di tengah, mengayom, tidak memihak ke seluruh pihak, sejauh itu untuk meningkatkan pendidikan dan kemajuan di sebuah sekolah. Itu intinya. Ya. Majelis guru juga. Ya, didengarkan, jangan diabaikan masukan dari para guru. Dia punya potensi. Terakhir lagi Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bunda tadi, Ya. itu adalah intinya musyawarah. Musyawarah. Pelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda mengambil keputusan yang dilema etika ini? Pembelajarannya, Pembelajarannya apa? ya kita harus menunjukkan bijaksana di situ, terus bersikap sabar, terus kita ya jangan ego sendiri, ya banyak musyawarah, terus bertindaklah dengan seadil. Itu ya Bu, seadil-adilnya ya. Iya, Nah, jadi pembelajaran yang bijaksana ya. bijaksana, bersikap sabar, Iya. dialog, musyawarah, dan adil ya Bu. Iya. Terima kasih Bun atas penjelasan Bunda. Mm-mm. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan tadi itu bermanfaat buat kita, buat diri saya sendiri untuk melaksanakan tugas pendidikan CGP kami. Mudah-mudahan kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan mudah, aman, dan sampai akhirnya. Kita sebagai yang diwawancara bukan menganggap benar, namun banyak koreksinya, mungkin banyak kekurangan, namun sedikit bisa diambil pembelajaran di situ, walaupun tak akan bertambah banyak, bertambah sedikit, mudah-mudahan bermanfaat.
di SD Rantau Sialang, di Kecamatan Patanudi, di Kabupaten Pantan Singi secara umumnya. Mudah-mudahan sukses kami ke depannya. Makasih, Bon.